Shalom jemaat Tuhan, bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah Raya GKRI Roda Hidup pada pagi hari ini. Sebentar kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 8 ayat 48 sampai ayat yang ke-59. Saya beri judul Tuduhan terhadap Yesus. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus atas setiap kita. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerahmu bagi setiap kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya Roh Kudus menerangi pikiran setiap hati dan juga menerangi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami Tuhan, terutama secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan. Bila hamba-Mu boleh menyampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 8 ayat 48 sampai 59. Kita akan baca bersama-sama. Hitungan ketiga mulai 2, 3. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapa-Ku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Namun nabi-nabi pun telah mati, dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham, bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Di dalam perikop ini ada dua tuduhan jahat yang disampaikan orang-orang Yahudi kepada Yesus. Yang pertama adalah tuduhan sebagai orang Samaria. Ini merupakan sesuatu hal yang aneh ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus orang Samaria. Padahal mereka tahu siapa ayah dan ibu Yesus. Mereka tahu siapa saudara-saudara Yesus dan di mana Yesus dibesarkan. Ini bukanlah pernyataan yang menunjukkan kebingungan orang-orang Yahudi bahwa Yesus sepertinya bukan orang Yahudi nih. Tetapi ini bentuk hinaan sebetulnya. Hinaan mereka terhadap Yesus. Ini mereka lakukan setelah Yesus mengatakan perkataan yang keras terhadap orang-orang Yahudi ini, bahwa bapa mereka bukanlah Abraham, apalagi Allah, tetapi bapa mereka adalah iblis. Nah, perkataan keras ini membuat mereka marah, geram, jengkel gitu ya. Mereka menjadi sangat marah dan melakukan penghinaan kepada Yesus. Lalu mereka menuduh Yesus sebagai orang Samaria. Orang Yahudi ini sangat benci terhadap orang Samaria. Alasan penyebab timbulnya kebencian orang Yahudi terhadap orang Samaria, ini menjadi permusuhan yang sudah cukup lama terjadi antara orang Yahudi dan orang Samaria. Yang pertama, orang Samaria itu merupakan hasil pernikahan campur antara orang Yahudi yang dari pembuangan, kemudian
menikah dengan orang-orang penduduk asli yang menyembah berhala. Sehingga kalau orang-orang Samaria itu dikatakan bukan keturunan Yahudi asli, maksudnya bukan orang Yahudi murni, karena merupakan campuran dengan orang-orang yang mereka sebut orang-orang kafir yang menyembah kepada berhala, bukan kepada Allah. Nah, yang kedua, orang Samaria berusaha keras menentang rencana pembangunan bait suci dalam Esra 4 ayat 1 sampai 5. Ini menjadi asal muasal kebencian orang-orang Yahudi ketika mau membangun bait suci, tetapi justru orang-orang Samaria ini berusaha untuk menggagalkan gitu ya. Nah, yang ketiga, orang Samaria mengakui bait suci di Gunung Gerizim sebagai pusat ibadah, bukan bait suci yang ada di Yerusalem. Jadi orang-orang Samaria ini punya tempat khusus ibadah, pusat peribadatan sendiri di Gunung Gerizim. Yang keempat, orang Samaria hanya menerima 5 kitab Musa atau Pentatuk dan menolak semua tulisan para nabi. Jadi hanya menerima 5 kitab Musa saja. Yang lainnya mereka tidak anggap, mereka tolak gitu. Dan mereka juga menolak tradisi Yahudi. Nah, ini yang membuat kebencian atau timbulnya permusuhan antara orang-orang Yahudi dan orang Samaria. Nah, orang-orang Yahudi menuduh Yesus sebagai orang Samaria karena menurut mereka Yesus ini sepertinya lebih membela orang Samaria dibandingkan orang Yahudi. Katanya ini kan sepertinya Yesus ini orang Yahudi, tapi kok mengabaikan tradisi Yahudi. Lalu kok menyalahkan orang-orang Yahudi, sering mengkritik pengajar Yahudi. Wah, jangan-jangan ini orang Samaria yang menyusup gitu ya. Wah, yang mengambil peran sebagai orang Yahudi, tetapi ini sebenarnya orang Samaria. Apalagi di Yohanes pasal 4, sebelumnya Yesus melintasi daerah Samaria. Yang biasanya orang Yahudi itu memilih jalan yang lain, memutar lebih jauh supaya tidak melintasi daerah Samaria. Nah, terlebih lagi bukan hanya melintasi daerah Samaria, Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, yang mana ini itu tidak biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian minum air dari sumur di kota itu. Wah, ini tambah jengkel mungkin ya. Yesus juga mengatakan kepada perempuan Samaria itu kalau akan ada saatnya bahwa menyembah Allah tidak di bait suci Gerizim ataupun Yerusalem. Nah, Yohanes 4 ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Nah, kemungkinan berita ini terdengar oleh orang-orang Yahudi karena perempuan Samaria itu menceritakan perjumpaannya dengan Yesus kepada banyak orang. Jadi mungkin berita itu sampai telinga orang-orang Yahudi. Wah, berarti Yesus ini tidak menganggap bait suci di Yerusalem sebagai tempat peribadatan kepada Allah. Nah, ini yang membuat mereka itu menuduh jangan-jangan Yesus ini adalah orang Samaria nih, bukan orang Yahudi asli. Nah, respon Yesus terhadap tuduhan ini, pada tuduhan ini Yesus sama sekali tidak menanggapinya. Karena tuduhan ini adalah tuduhan yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang-orang yang sebenarnya tahu bahwa Yesus berasal dari keluarga Yahudi bisa-bisanya berkata kalau Yesus orang Samaria? Berarti kan merupakan tuduhan yang konyol gitu.
tuduhan yang tidak masuk akal, jadi buat apa untuk ditanggapi? Karena itu Yesus tidak perlu menanggapi. Yesus tidak menyanggah hal itu. Tidak komplain dengan tuduhan itu. Tuhan Yesus biarkan itu. Abaikan tuduhan itu. Bapak Saudara sekalian, jangan kita buang-buang energi dan pemikiran kita hanya untuk menanggapi atau menjawab serangan-serangan yang tidak masuk akal. Orang yang membenci kita kalau sudah tidak ada alasan untuk menyerang seseorang, tetapi masih mencari-cari kesalahan, nah ujung-ujungnya itu yang diserang itu pribadinya. Yang diserang itu ujung-ujungnya identitasnya. Ya. Bahkan mengarang cerita atau membuat berita hoax. Karena orang sudah membenci kita misalnya. Kita sepertinya melakukan hal yang baik, tapi orang membenci kita. Tapi nggak ada celah nih untuk menyerang atau menjatuhkan kita. Jadi jangan heran kalau serangan itu datang kepada apa? Menyerang identitas kita. Wah, kamu memang sih orang Jawa, gitu itu. Orang Semarang kayak gitu itu. Apalagi orang, wah itu, saya tinggal di Mijen ya, kan, wah orang Mijen gitu-gitu. Nah, menyerang identitas. Contoh ada seorang pejabat pemerintah beragama Kristen dan dari etnis tertentu, kinerjanya padahal sangat baik, gitu ya. Orangnya jujur dan membela hak-hak masyarakat. Sehingga sepertinya tidak ada celah bagi lawan politiknya untuk menjatuhkan dia. Nah, pada akhirnya lawan politiknya yang menyerang identitas, menyerang agama, menyerang etnis. Wah, kamu orang Kristen gitu. Jangan mau dipimpin oleh orang Kristen. Jangan mau dipimpin oleh orang Cina. Harus yang orang Indonesia asli. Ya padahal ya, etnis Tionghoa juga yang tinggal di Indonesia punya KTP Indonesia, berarti orang Indonesia. Tidak ada masalah harusnya. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki kebencian, itu seringkali kalau sudah nggak ada cara lagi, serangnya identitas. Jika kita ada di kondisi seperti ini, bahwa kita sudah hidup bersih tetapi ada orang yang membenci kita lalu menyerang kita, tidak perlu kita sampai berupaya sedemikian rupa untuk menanggapi. Kalau kita dimaki dengan sebutan, maaf ya, binatang, anjing atau monyet atau orang samin gitu ya, dulu sering kali muncul istilah makian dengan atau ejekan dengan orang samin dan lain sebagainya ya. Tidak perlu kita tanggapi. Tidak perlu kita tanggapi. Buang-buang energi, buang-buang pikiran. Apalagi nanti malah mengganggu kedamaian dalam hati kita. Nah, ini yang menarik tadi ada istilah orang samin ya. Dulu seringkali sebutan orang samin, padahal sejatinya ajaran samin itu adalah kejujuran gitu ya, tidak mencuri, tidak menebar permusuhan dengan semua makhluk hidup bahkan. Baik, tapi ini justru malah dipakai untuk menghina orang. Oh, ini keterlaluan sih. Hanya karena ada cerita gini ya, ada cerita menarik dari awal mula sebutan ini ya. Suatu ketika ada anak seorang samin gitu ya, disuruh menjaga padi di sawah oleh seorang lain yang bukan dari komunitas atau kelompok ini. Nah, ketika orang itu datang dan melihat padinya diserbu ratusan burung pipit dan anak yang disuruh menjaga hanya diam, wah, orang ini yang punya sawah ini marah besar. Kok bisa dibiarkan ini padi ini rusak, diserang oleh burung-burung? Karena anak ini dengan polosnya, dengan jujurnya ngomong, lah kan saya hanya disuruh menjaga sawah, bukan mengusir burung. Saya nggak mau menyakiti burung. Maka
hal-hal demikian yang sebetulnya punya nilai-nilai yang baik, kejujuran, tapi malah dibuat bahan ejekan. Nah, kalau ada orang yang menyebut kita dengan hal-hal yang ejekan-ejekan yang menghina, padahal kita orangnya jujur, bersih gitu ya, udah abaikan saja. Orang juga sudah bisa menilai gitu ya. Tidak perlu kita buang-buang energi, buang-buang waktu kita, menguras perasaan kita hanya untuk menanggapi tuduhan-tuduhan, hinaan-hinaan yang tidak masuk akal atau hal-hal yang konyol gitu ya. Enggak perlu. Amsal 26 ayat yang keempat. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Ini, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Kadang orang itu menghina kita, menyerang kita itu dengan hal-hal yang enggak masuk akal. Udah enggak usah dijawab. Supaya apa? Supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Kita menjadi enggak masuk akal juga. Jadi ada kalanya kita itu udah abaikan saja hal-hal yang kalau tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal. Nah, bukan berarti kita hanya berdiam diri ketika ditindas atau kita tidak melakukan pembelaan ketika kita diserang. Bukan berarti kita sama sekali udah diam aja, terima saja gitu ya, abaikan semua hal, abaikan. Bukan begitu. Yesus memang tidak menanggapi tuduhan ini sebagai orang Samaria gitu ya, tuduhan sebagai orang Samaria. Karena tuduhannya memang tidak masuk akal, tetapi Yesus menanggapi tuduhan yang berikutnya. Tuduhan berikutnya ini, tuduhan kerasukan setan. Nah, tidak cukup orang-orang Yahudi menuduh Yesus sebagai orang Samaria, mereka menuduh lebih parah lagi bahwa Yesus ini kerasukan setan ini. Dikatakan 2 kali bahkan ya. Di dalam ayat yang ke-48b dan 52a. Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Ayat yang ke-52 bagian A. Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Diulang lagi 2 kali. Nah, terkadang orang Kristen karena label kasih cenderung berdiam diri atau menahan diri ketika mendapat tuduhan-tuduhan yang serius. Karena melihat teladan Yesus ketika menjelang atau saat disalib. Di Matius 26 ayat 62. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Berarti menurut Yesus ini enggak perlu. Ini enggak masuk akal tuduhannya. Tetapi ketika tuduhan itu tentang kerasukan setan, ya di ayat yang kita, konteks ayat yang kita baca, dan Yesus langsung tanggapi itu. Yohanes 8 ayat 49, jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku." Yesus tanggapi itu. Yesus memang tidak tanggapi tuduhan orang Samaria tadi, tetapi Yesus tanggapi tuduhan kerasukan setan. Yesus langsung jawab, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku." Ya, sebelumnya di Yohanes 7 ayat 20 sampai 21 Yesus juga pernah menerima tuduhan seperti ini, dan Yesus juga menanggapi. Diulang lagi ini di pasal 28 pasal 8 ini. Ya, Yesus tanggapi itu juga. Jadi Yesus tidak sedang mengajarkan kita itu untuk pokoknya diam aja atau abai terhadap semua tuduhan. Bukan demikian, bukan semua tuduhan kita abai. Ada kasus-kasus khusus yang kita justru perlu untuk menanggapi tuduhan itu. Jika ada tadi ya contoh yang di awal, pejabat pemerintah kota yang dari etnis tertentu dan agama tertentu, agama Kristen, yang diserang identitasnya, enggak cukup itu,
bikin berita hoax. Nah, kalau sudah ada berita hoax gini ini, ya sudah perlu untuk mengklarifikasi. Jangan hanya berdiam diri, tetapi perlu menanggapi agar apa? Agar orang lain itu jangan disesatkan dengan tuduhan yang ada. Perlu diperhatikan bahwa dalam meresponi tuduhan yang perlu untuk kita tanggapi dan klarifikasi harus dilakukan dengan cara yang benar. Tidak dengan balik menuduh atau balik menghina orang itu. Bukan. Kalau kita melihat tadi Yesus sama sekali tidak ada kalimat yang menghina orang yang menuduhnya. Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia yang menghakimi. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Justru Yesus tetap memberikan pengajaran yang benar kepada mereka. Jadi ada saatnya kasus-kasus tertentu, tuduhan-tuduhan tertentu, kita harus berikan tanggapan. Beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah channel atau video di YouTube ya. Nah, di situ ada orang hamba Tuhan, pendeta yang menanggapi dari seorang yang bernama Kainama yang menuduh Katolik itu menyembah Lucifer dan menuduh Yesus adalah putra Lucifer dan Roh Kudus itu disebut sebagai hantu suci. Nah, pendeta ini apakah mencaci maki orang itu melalui videonya? Enggak. Padahal orang Pak Kainama ini memberikan tuduhan-tuduhan ini dengan nada yang sumpah serapah. Memaki-maki gitu ya. Wah, dan kemudian saya lihat di videonya sambil joget-joget gitu ya dengan tujuan menghina. Tuduhan seperti ini kadang membuat kita geram ya. Tetapi tidak boleh kita menanggapi dengan balik menghina atau dengan caci maki, dengan sumpah serapah. Enggak. Justru kita harus menanggapi dalam kasih. Memberikan pengajaran yang benar kepada mereka yang memberikan tuduhan terhadap iman kita secara mengada-ada. Literasinya dari mana? Referensinya dari mana kok sampai memberikan tuduhan seperti itu? Berikan tanggapan dengan baik melalui apa? Kebenaran, pengajaran yang benar. Ini yang Yesus lakukan. Ya, saya melihat video tadi, video tentang ini, pendeta ini menanggapi dengan tenang, walaupun dia sesekali mengkeringitkan dahinya melihat perkataan orang ini yang menuduh Yesus adalah putra Lucifer, orang Katolik itu menyembah Lucifer. Gitu. Dia memberikan tanggapan, ya itu semua kebenaran. Maksudnya memberikan tanggapan firman Tuhan, di counter dengan kebenaran. Tuduhan-tuduhan yang ngaco tadi itu di counter dengan kebenaran firman. Nah, Yesus pun memberikan pengajaran ketika menanggapi tuduhan yang itu serius. Yesus memberikan pengajaran tentang menghormati Bapa. Ini luar biasa. Tuhan Yesus tidak sakit hati kemudian kembali menghina orang-orang ini. Tidak. Yesus justru memberikan pengajaran. Ya. Tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Selama pelayanan Yesus di dunia, Yesus tidak pernah mencari hormat bagi dirinya sendiri.
Yang Yesus lakukan hanyalah mencari hormat bagi Bapa di surga. Semua yang dilakukan hanyalah untuk kemuliaan Bapa di surga. Ini sangat berbanding terbalik dengan sikap para pemimpin agama Yahudi yang justru mencari hormat bagi diri mereka sendiri. Di dalam Yohanes 5 ayat 44, bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain. Jadi mereka inilah yang mencari hormat bagi dirinya sendiri dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Inilah alasan mengapa para tokoh agama Yahudi sangat membenci Yesus. Karena Yesus lebih populer dan berkuasa. Yesus menerima hormat, diberikan hormat oleh Bapa di surga, diberikan kemuliaan oleh Bapa di surga. Mereka tidak mau orang menjadi lebih menghormati Yesus dibandingkan mereka. Banyak orang lebih menghormati Yesus bukan karena usaha Yesus untuk mencari hormat bagi dirinya ya, tetapi Bapa di surga yang memberikannya. Inilah mengapa mereka selalu mencari-cari kesalahan Yesus yang mereka tidak pernah dapatkan sebetulnya. Yesus tidak pernah mencari hormat, tetapi hormat itu datangnya dari Bapa di surga. Ini pernah dilakukan oleh John Sung ya. Pada usia 12 tahun ini John Sung sudah dikenal sebagai pendeta cilik yang pandai berkhotbah. Namun ia sulit mengendalikan amarah karena ya mungkin kesombongannya gitu ya. Nah, tetapi ketika Tuhan panggil dia berkuliah di Amerika untuk melanjutkan studi. Nah, karena kepandaiannya yang menonjol itu membuat dia itu meraih banyak penghargaan lah. Gitu ya. Ia bertekad lalu untuk melayani sebagai pekabar Injil. Kembali dari Amerika, dia lalu bertekad untuk semakin melayani Tuhan, mengabarkan Injil dengan baik gitu ya. Nah, dalam perjalanan naik kapal kembali ke Tiongkok, ia menyadari berbagai penghargaan itu dapat menggodanya untuk memegahkan diri. Penghargaan yang dia dapatkan itu bisa membuat dia sombong nantinya. Maka apa yang dia lakukan? Ketika sesampainya di Tiongkok gitu ya, dia lempar itu, dia buang setiap medali dan penghargaan ke laut. Dia hanya menyisihkan satu ijazah doktor untuk apa? Oh ya, untuk menyenangkan ayahnya. Karena ayahnya ternyata dulunya sempat menolak gitu ya, protes, jangan untuk studi ke luar negeri gitu. Tapi John Sung lalu cari beasiswa untuk bisa sekolah di Amerika. Nah, sebagai bukti supaya menyenangkan, biar tenang orang tuanya ini, lalu dia bisa lulus. Sebagai buktinya apa? Ini ijazah doktornya. Nah, selain itu dia buang ke laut. Nah, ini untuk apa? Dia menjaga diri supaya dia tidak sombong, dia tidak mencari pujian orang, dia tidak mencari hormat orang, dia tidak mencari kemuliaan manusia kepada dirinya. Enggak. Dia menjaga hati betul-betul. Dia bersungguh-sungguh menghormati Tuhan, biar hanya Tuhan saja yang dihormati, Tuhan saja yang dimuliakan, Tuhan saja yang dipuji. Menghormati Tuhan itu berarti rela diri sendiri tidak dihormati. Itu pun yang dialami oleh Yesus. Orang-orang Yahudi sama sekali tidak ada hormat-hormatnya terhadap Yesus. Bagaimana padahal Yesus melakukan mujizat, mengajarkan sesuatu hal yang benar, memberitakan kebenaran, ya, memiliki kuasa, tetapi Tuhan tidak mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tuhan Yesus yang mencari hormat bagi dirinya sendiri. Dan dia rela untuk tidak dihormati orang. Dia rela untuk dicaci maki orang.
Untuk apa? Dia melakukan kehendak Bapa. Untuk apa? Dia melakukan atau memuliakan Tuhan. Yang kedua, Yesus memberikan pengajaran ketika menghadapi tuduhan itu untuk menuruti firman. Ayat 51 dari Yohanes pasal 8. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, maut di sini menunjuk kepada kesengsaraan di neraka. Inilah alam maut yang dimaksud. Tetapi orang-orang Yahudi ini tidak mengerti. Hanya menganggap maut dalam arti kematian jasmani. Sehingga mereka mengatakan Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Tapi kok engkau bisa berbicara kalau menuruti firman-Ku tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Oh, Abraham saja mati. Nah, nabi-nabi saja mati juga. Karena salah mengerti. Yesus berkata dalam hal rohani. Tetapi orang-orang Yahudi ini melihat hanya hal-hal yang lahiriah saja. Hal-hal yang jasmani. Setiap manusia pasti akan mengalami maut. Dalam arti kematian secara jasmani ya. Yaitu keterpisahan antara jiwa dan raga. Tidak terkecuali orang yang percaya kepada Yesus pasti juga akan mengalami kematian jasmani. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mengalami alam maut atau kesengsaraan di neraka. Jadi maut dalam arti neraka. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan terhindar dari maut atau neraka. Menuruti firman itu berarti melakukan firman. Bukan hanya mengerti firman, bukan hanya mendengar firman. Menuruti firman itu memang dimulai dari mendengar, lalu mengerti. Lalu apa? Tidak berhenti di situ, lalu melakukan. Itulah baru dikatakan menuruti firman. Jadi orang-orang yang percaya itu harus menjadi orang-orang yang menuruti firman. Yaitu melakukan, bukan hanya sampai mendengar, bukan hanya sampai mengerti. Enggak, tetapi harus sampai melakukan. Seperti anak kita dikatakan menuruti perintah kita ketika apa? Apakah ketika dia mendengar perintah kita? Apakah ketika dia mengerti perintah kita baru kita sebut anak kita nurut terhadap perintah kita? Enggak. Tapi sampai dia melakukan perintah kita baru kita anggap anakku ini penurut nih. Demikian juga kita disebut sebagai penurut firman ketika kita melakukan firman. Bukan sekedar mendengar. Bukan hanya sekedar mengerti firman, tetapi melakukan firman. Yang ketiga, Yesus memberikan pengajaran ketika menanggapi tuduhan. Yang ketiga, mengajarkan tentang keilahiannya. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dalam Yohanes 8 ayat 58. Abraham jadi, ini dalam bahasa Inggrisnya adalah Abraham was. Aku telah ada, dalam bahasa Inggrisnya adalah I am. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata ego eimi. Nah, kata ego eimi dalam perjanjian lama, ini merupakan pernyataan Allah kepada Musa dan bangsa Israel. Jadi dalam Keluaran 3 ayat 14. Jadi ego eimi adalah Allah. Sehingga ketika orang-orang Yahudi mendengar bahwa Yesus mengatakan ego eimi, bagi mereka merupakan sebuah hujatan karena menyebut diri sebagai Allah atau menyamakan diri dengan Allah. Ini sebuah hujatan ini. Orang ini sudah keras, bukan hanya gila tetapi orang ini kerasukan setan ini.
berani-berani ngomong gitu. Ego eimi. Nah, orang-orang Yahudi hanya melihat kemanusiaan Yesus. Mereka tidak menerima keilahian Yesus. Sehingga mereka mengatakan, umurmu belum 50 tahun sudah melihat Abraham. Lalu Yesus menyatakan keilahiannya. Kata ego eimi dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan kata I am, yang memiliki bentuk kata present tense, yang berarti eksistensinya selalu ada. Berbeda dengan Abraham yang dikatakan Abraham memiliki bentuk lampau, yang berarti Abraham dulu ada, dulu hidup, dulu eksis, tetapi sekarang Abraham tidak ada lagi. Abraham sudah mati. Tapi berbeda dengan Yesus yang adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri, Sang Firman itu. Yesus sudah ada sejak kekekalan sampai kepada kekekalan. Oleh sebab itu benar jika Yesus memiliki kuasa atas maut. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan mengalami maut, karena Yesus adalah Allah sendiri. Kata ego eimi tidak hanya berkaitan dengan eksistensi atau keberadaan Allah yang berada di luar sejarah manusia dan sifatnya transendensi, bahwa Allah adalah pencipta dan manusia adalah ciptaan, melainkan ego eimi juga Allah yang ada di dalam sejarah manusia dan memiliki makna imanensi, yaitu aku adalah Allah yang mau memelihara engkau, yang senantiasa ada untuk memelihara, yang mau menyelamatkan engkau, yang mau menolong engkau, dan tidak berubah kasih setia. Nah, inilah Yesus ketika menanggapi tuduhan-tuduhan serius dari orang-orang Yahudi, hanya ditanggapi dengan apa? Tetap memberitakan kebenaran. Tidak terpancing dengan hinaan lagi. Kita sebagai umat Tuhan hendaknya meneladani Yesus, di mana ketika kita menghadapi tuduhan-tuduhan dari pembenci kita, jangan kita menanggapi dengan kemarahan, jangan kita menanggapi dengan hinaan, caci maki, sumpah serapah. Tanggapi dengan apa? Menyatakan kebenaran. Nyatakan kebenaran kepada orang lain gitu. Walaupun kita dituduh sedemikian rupa, tanggapi dengan apa? Nyatakan kebenaran. Ya. Kalau hal itu hal yang nggak masuk akal gitu, cuma ini kalau ditanggapi ya sudah, diam saja. Nggak perlu capek-capek kita menanggapi. Tapi kalau itu berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan doktrin, dan itu serius karena bisa membuat orang tersesat dengan tuduhan-tuduhan itu, maka kita harus nyatakan kebenaran, tanggapi dengan memberitakan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh menegur kami, yang boleh menolong kami, membuat kami mengerti terhadap apa yang kami harus lakukan ketika kami menghadapi berbagai serangan ataupun tuduhan, baik itu yang tidak masuk akal maupun yang itu menyerang iman kami. Biarlah Tuhan kami boleh meresponi dengan benar, kami menanggapi dengan benar. Kami harus menanggapi dengan tetap memberitakan kebenaran. Roh Kudus pimpin setiap kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus berbicara lebih lanjut, lebih dalam, memberikan kami pengertian yang lebih dalam atas firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.